Oke, kedengeran nggak ya? Suaranya kedengeran nggak? Oke, sip. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, gue percaya sih kita semua pasti pernah mengenal dan tahu orang yang ada kepahitan dalam hidupnya. Ya, trauma gitu. Pasti kalau kita ketemu orang yang begini, yang kita tahu tuh orangnya tuh pasti penuh dengan negativity. Jadi ya bisa kadang menjatuhkan, bisa kadang malah menjerumuskan kita ke dalam dosa dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kita lihat kasus kemarin ada Reinhardt yang dari luar kelihatan baik, cuman ternyata dia itu ada freak di seksualnya, bagian sexuality. Jadi dia sampai sekarang kan lagi di penjara karena dia suka rekam kayak teman-teman kencannya diajak pulang terus dicekokin minuman terus difoto dan sebagainya gitu. Ini sih contoh yang udah sangat parahnya sih untuk kayak ininya. Nah, ini evil tuh dari dulu sampai sekarang tuh tujuannya satu. Ya dia tuh menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Yang kita dulunya kita dibentuk dari awal nggak seperti itu, nggak seperti Reinhardt, nggak seperti orang-orang yang penuh negatif gitu. Cuman entah somehow dia bisa merubah kita yang dulunya orangnya tenang, baik gitu, ramah, penuh dengan positif, ceria kayak umurnya toddler gitu lah, anak yang baru 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun gitu, yang ceria gitu, walaupun kakinya mentok kemana gitu, bengkak-bengkak gitu, tetap lari sana lari sini happy gitu. Evil tuh bisa buat kita jadi sebaliknya. Jadi dia mau membuat kita tuh jauh dari Tuhan gitu. Bahkan yang paling sering terjadi ya yang dulunya sabar gitu, penyabar, orangnya sabar banget dikerjain, digangguin apa sebagainya itu ya I'm fine gitu. Just go with it. Ini bisa sampai baru dia ngomong sedikit bisa langsung teriak gitu. Misalnya emosinya tuh kayak Ferrari. 1 kilometer tuh dalam berapa detik gitu. But lucky for those yang tahu Tuhan Yesus dan dalam hidupnya itu diberikan kasih karunia gitu, di proteksi hidupnya, ya tetap sih terjadi gitu. Cuman gue percaya kita ada tuntunan gitu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Tapi kalau kita lihat kembali, why this thing happen gitu. Maksudnya kenapa bisa ada orang seperti Reinhardt. Jadi ada orang yang bisa membuat orang lain terjerumus ke dalam dosa dan kepahitan gitu, dan trauma dan sebagainya. Oke, ini God put us in motion. Ini maksudnya gini. Ini
kalau kita lihat nih orang yang punya kepahitan, kalau menurut gua itu berawal dari satu kata, sin. Jadi kita diberikan free will oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat kenapa nih orang bisa kepahitan, pasti itu berawal dari lingkungan dia tinggal, dari keluarga dan sebagainya, orang terdekatnya yang bersama-sama dengan dia. Kan kalau kita bergaul dengan 5 orang, yang 5 orangnya itu ya sering clubbing, entah sering ya pokoknya jauh dari Tuhan dah, pokoknya sering inilah, ya jangan clubbing deh, bohong, ada sering bohong, sering ngejalan orang, lama-lama kita jadi seperti itu. Ya. Nah ini kalau kita lihat kasus yang kayak kepahitan ini pasti dari lingkungan keluarganya, dan kenapa dia bisa begitu, pasti dari sebelumnya lagi, back ke Adam dan Hawa yang pertama kali melakukan dosa. So, Almighty God, Tuhan kita yang maha besar, pencipta dunia ini, kalau dia tahu sesuatu yang akan terjadi, sebelum itu terjadi, kenapa dia nggak stop gitu. Contohnya ya kayak ada penculikan anak gitu. Anaknya nggak berdosa, terus bisa ya, you know what happened lah kalau anak diculik gini-gini. Kenapa nggak Tuhan stop gitu. Itu perbuatan-perbuatan seperti ini kalau dia bisa stop. Gitu. Kalau di mata Tuhan, di persepsinya Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita sebagai bapak, kalau kita punya 5 anak gitu ya, sama seperti Tuhan menganggap kita semua anaknya gitu. Dan kalau kita punya anak 5 gitu, ada nggak di antara anak kita tuh yang pasti bandel gitu. Bandel terus susah diatur, kadang malah bisa jadi kriminal gitu, jadi penjahat dan sebagainya. Dulu, nah kalau di mata Tuhan pun begitu. Kalau lihat kasus dulu ya, malah pernah gue nonton film apa gitu. Tapi ini true story, dia di mana di Amerika gitu. Itu banyak pendeta yang Katolik gitu. Itu malah anak-anak altarnya itu semuanya dicabuli gitu. Pokoknya entah gimana caranya pendeta aja bisa seperti itu gitu. Banyak kasus itu di Amerika dulu tahun berapa, tahun 80 atau 90 gitu. So, how can it happen gitu, maksudnya gimana itu bisa terjadi gitu. Seorang pendeta kayak Romo gitu bisa mencabuli anak altarnya, itu kan parah sekali gitu. Pasti banyakkan kasus itu pendeta dulunya juga mengalami hal pahit seperti itu. So, kalau sebagai Tuhan melihat anaknya seperti itu, gitu, itu apa yang harus dia lakukan gitu. Kalau kita sebagai bapak melihat anak kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau jujur, kalau gue mungkin yang orangnya agak sedikit cuek gitu. Ya, terserah, you do whatever you can. Mau dibakar, mau diapain terserah gitu. Kalau gue sih nggak begitu, cuman mungkin ada beberapa seperti itu. Ya proses sesuai dengan hukum gitu. Tapi yang kita tahu, Tuhan itu adalah yang maha pengasih, maha penyayang, dan yang panjang sabar. So, bagaimana orang yang mengalami hal seperti ini gitu. Misalkan kita punya anaknya digituin gitu. Bagaimana itu? Apa kita menyalahkan Tuhan or what gitu? Tapi yang kita pasti tahu,
dari dulu sampai sekarang, orang yang berbuat salah dan berbuat dosa, apakah dia akan dihukum oleh Tuhan? Well, I believe most definitely yes. Just wait, tinggal tunggu waktunya. Orang yang berbuat dosa pasti dihukum sama Tuhan. Cuman terkadang kalau kita punya power, kita punya kuasa gitu, yang kita lakukan adalah we play God. Kita punya power, gue bisa hukum nih orang. We play God, terus gue hukum nih orang. Gue main tangan sendiri, gue hukum nih orang. Kalau bisa, gak usah penjara, langsung gue door gitu. Tapi kita sebenarnya nggak tahu gitu, awal mulanya seperti apa gitu. We play God, tapi kita nggak tahu the whole story. Dia mengalami trauma sebelumnya, bapaknya mungkin dia diapain dulu waktu kecil, kita nggak tahu gitu. Yang tahu tuh hanya Tuhan gitu. Nah, begitu kita melakukan hal ini, kita balas, dia balas, kita balas, dia balas. And so itu sepertinya apa? Seperti anak kecil. Anak kecil yang ya mungkin kalau dia dulunya main perang-perangan gitu, main tembak-tembakan, dipang, terus dia pang lagi sampai berantem gitu. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, pastinya sih, of course, we will surrender it to God. Soalnya lama-lama kalau kita balas, ya mungkin anak kecil nggak gitu ngerti ya. Cuman kalau kita orang dewasa, pasti kan kita punya visi, kita punya kerjaan, kita punya hal-hal sebagainya yang penting kita harus kita lakukan gitu. Jauh lebih penting daripada hal ini gitu. So, kalau someone do bad things to us, kita balas, itu sebenarnya yang rugi siapa sih? Dapat endless revenge gitu, yang rugi siapa? Malah ujung-ujungnya pasti kita sendiri yang terjerumus gitu ke dalam kepahitan itu, ke dalam trauma ini sendiri. Lama-lama kita yang mau menarik dia, malah kita tertarik. Yang tadinya kita orangnya nggak dendam, makin lama makin ya sedikit diginiin gitu, awas lo ya, gue balas gitu. Jadi pendendam lah artinya. Jadi ya apa yang visi-visi hidup kita semuanya ya hilang, semua terganggu gara-gara ini doang gitu. Waktu yang kita sebenarnya bisa pergunakan untuk bersama-sama dengan keluarga, untuk ngapain, and then yang kita pikirkan kadang ada yang bisa sampai nggak tidur, cuman mikirin nih besok gue harus, pokoknya besok nih orang harus gue balas gitu. Yang seharusnya dipikirin yang hal lain, dia malah pikirin balas dendam gitu. So itu bad thing sih menurut gue. And this as we know, God is good all the time. He sent His Son to this world and give us His Holy Spirit. So, lucky yang maksudnya gimana ya? Gue sih nggak pernah ngalamin kayak hal-hal yang anak gue sendiri ataupun ya super bad things gitu happen ke gue gitu. Misalnya anak gue sampai kalau kenapa-napa gitu, sampai ada terjadi sesuatu seperti itu, wah itu kayaknya horornya luar biasa sih. Gue nggak bisa kebayang sih kalau sampai anak gue sendiri atau ya istri atau keluarga yang kita tahu gitu sampai terjadi kena bencana dari kepahitan orang lain gitu. So that is why I think Tuhan tuh mengirimkan kita, anaknya Tuhan Yesus, dan memberi kita Holy Spirit gitu. So seperti yang gue dari kemarin sharing gitu, menurut, do you think holy is important atau enggak? I mean, dekat dengan Tuhan tuh penting atau enggak gitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, terus kita bisa mengerti gitu, ya apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, kebenarannya, dan kita yang paling penting lagi mengikuti arahan Roh Kudus.
suara Roh Kudus. So kalau Tuhan membuat semuanya berjalan, God put us in the motion gitu, berjalan seperti biasanya. Kalau dia nggak bisa stop yang berbahaya gitu, yang akan terjadi gitu, misalnya kita punya anak gitu, kita harus dia nggak bisa stop apa yang akan terjadi gitu. Maksudnya pasti banyak gitu orang yang kepahitan di sekitar kita yang kita nggak bisa rubah atau nggak bisa stop ini orang untuk do harm to us gitu. Tapi sebenarnya yang Tuhan lakukan itu, Tuhan sebenarnya udah mengarahkan gitu. Tuhan sudah membantu kita untuk berjalan sesuai dengan arahannya, bahkan sebelum kita sadar kalau Tuhan tuh ada gitu, selalu menjaga kita gitu. So kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu gitu, bisa ya minimal bisa mengikuti arahannya gitu, dari arahan Tuhan dan sebagainya. Kita bisa tahu pekerjaan-pekerjaan dia, mengerti pekerjaan-pekerjaan dia, terus mengerti tujuan hidup kita lebih baik gitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan pasti seperti itu. Dan apa tujuan hidup kita gitu, yang dalam di mata Tuhan tuh apa gitu. Itu karena kan nggak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan tuh dalam hidup kita. Jadi Tuhan kirim Roh Kudus kepada kita untuk menuntun, memberi hikmat, menjauhkan kita semua dari segala macam kepahitan, trauma, bahaya, malapetaka dan sebagainya. Tapi masalahnya cuma satu, apakah kita mendengarkan gitu? Do we follow gitu? Gue percaya yang seperti kita ini, yang dulunya pernah terjerumus gitu ke dalam hal ini, pasti somehow kalau kita flashback, oh ya dulu Tuhan tuh sebenarnya udah mengarahkan kita untuk nggak seperti ini gitu. Kalau saja kita mendengarkan gitu, mendengarkan arahannya, pasti nggak akan terjadi gitu. Dan arahannya itu biasanya berulang-ulang gitu. Berulang-ulang kita dikasih peringatan, don't do this, don't do that gitu. Contohnya ya kayak di Bible dulu Daud waktu dia lihat Bathsheba, terus dia sebagai raja punya kuasa, terus dibawa Bathsheba, terus dia tidur dengan dia, itulah mulai permulaan dosanya. And then setelah itu nggak itu aja, karena Bathsheba mempunyai suami, terus suaminya ini juga bawahannya Daud, terus dia malah mau menutupi dosanya dia gitu. Dosanya itu berakar. Seperti ya itu, dosa itu berakar. Jadi sekecil apapun dosa itu semakin lama karena berujung dengan kemaluan, maksudnya dosa itu pasti ujungnya shame. Berhubungan dengan malu gitu. Pasti kita mau tutupin gitu. Dosa itu kita mau tutupin. Yang berakibat dosa yang lain gitu. Dosa yang lain dan berakar terus gitu. Itu yang mau evil lakukan dalam hidup kita gitu. Ya kalau balik lagi ke tempat yang tadi, kita merasakan kepahitan dari orang lain, kita dijahatin, itu evil tuh bekerja di situ. Kalau kita emosi, kita lupa diri gitu, itu ini split second bisa, ya kalau orang yang udah sampai titik terparahnya, lempar piring, lempar gelas, dan sebagainya, semua apapun dilempar. Kalau sampai dia lempar pisau terus kena tancap, nah itu maunya iblis. Jadi dia tuh mau supaya kita tuh hancurnya tuh benar-benar hancur sampai ke bawah, nggak bangun-bangun lagi. So ya gue juga ya nggak ada yang sempurna, karena walaupun kita dekat dengan Tuhan pasti ya evil tuh ya persisten gitu, ya dia pasti continue his work gitu sampai nanti di masa kesudahannya gitu, yang pasti akan terjadi masa kesudahannya. Jadi yang kita bisa lakukan ya gitu ya. Sebenarnya kalau kita marah gitu, apa ini di Bible bilang boleh kamu marah, cuman jangan sampai matahari terbit kita masih marah gitu.
Ya, gimana caranya ya, we have to fight evil gitu. Caranya ya kita berdiam diri, dengerin musik apa dan sebagainya lah. Itu pernah dibahas sih. Jadi I believe it's really important to always stay close to him gitu. Menuruti firman dan kehendaknya sebisa mungkin menjauhi dosa. Dengan itu Tuhan bisa menuntun kita menjauhi hal-hal yang akan menjatuhkan kita nantinya. Dan ini semuanya sebenarnya bukan untuk keuntungan Tuhan gitu. Ini semuanya untuk keuntungan kita sendiri. Makanya kalau kita baca kitab Wahyu itu, nanti akan ada masa di mana itu nggak ada lagi perkabungan, nggak ada tangisan, nggak ada kesedihan dan kepahitan gitu. Yang ada hanya blessing, and overflow blessing. Untuk siapa sebenarnya? Untuk kita. Untuk kita. Karena kita anak-anaknya gitu. Jadi yang dia mau hanyalah he don't want us. Don't want bad thing happen to us. So, untuk yang sudah terlanjur, yang sudah terjerumus gitu ke dalam dosa atau sebagainya, atau mengalami kepahitan dan sebagainya, Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh. Di Mazmur 147 ayat 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So, believe, walaupun kita terjerumus gitu, kita sebagai anak, definitely Jesus will always be with us. God will always be with us, and we are not alone. He will be with us through all of this. Be sure of it. Kenapa? Karena semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu tertulis. Tertulis di mana? Di 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini sebagai pencerahan juga yang kita perlu tahu, saudara kita di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. So if we harm, like Jesus died in the cross, God also suffer. Sebagai Bapak, pasti kita menderita juga. Sama. Kalau mungkin tahu juga, Roh Kudus itu connected. Jadi kita ini, we are connected gitu. Orang yang mendengar suara Roh Kudus, kita ini connected gitu. Intinya, apa yang terjadi gitu, kita tuh ikut berduka cita. Kita juga mengalami gitu hal yang sama. And then after we suffer juga, di 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. And then, walaupun Tuhan bersama kita gitu, kita tahu saudara-saudara kita juga menderita gitu. Tapi kita sebagai manusia juga sebenarnya harus take action gitu. We have to take action. Kita juga harus take action gimana caranya untuk bisa sembuh. Contohnya ya kalau kita ya sakit pasti kita ke dokter gitu. Dan I think what God want us to do to cure this, maksudnya
kalau kita dijahatin orang, kita ikut mengalami kepahitan yang dirasakan orang lain gitu, dan orang ini mau menjerumuskan kita, dan kita juga masuk ke dalam kepahitan mereka itu, gimana cara bisa sembuh dari hal itu gitu. I think salah satu caranya itu apa? Forgive. We have to forgive orang yang bersalah sama kita. Di Matthew 6 verse 14, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So, kalau kita tahu Tuhan bekerja, maksudnya He works gitu, He is with us gitu all the time, otomatis kita tahu kalau dosa itu udah by system, pasti ada hukumannya gitu. Jadi buat apa susah payah kita harus take revenge gitu. Mungkin to forgive tuh nggak easy, nggak gampang gitu. Karena memang yang paling bisa menyakiti kita itu orang yang paling dekat dengan kita. Tapi we have to forgive. Kenapa? Karena kalau kita memikul beban dendam itu, memikul semua kepahitan itu, trauma yang itu orang lain mau kita juga alami, ya kemarahan dan sebagainya, itu yang rugi itu kita sendiri, itu pasti. Itu udah pasti. Waktu hilang, terus damai sejahtera, sukacita, dan cinta dari Tuhan hilang. Ya, yang paling gampangnya sebagai suami istri gitu, kita tadinya mau ke supermarket, mau belanja, beli barang kebutuhan yang udah lagi kurang semuanya. Dan tersadar kita ya entah somehow dijahatin atau gimana gitu. Yang kita enggak, lah ini bukan saya yang melakukan ini, tapi kita dihukum gitu karena kita nggak melakukan ini. Terus kita berusaha untuk membalas nih orang yang enggak, membalas nih orang. And then yang tadinya kita mau ke supermarket, kita harus berantem dulu berapa lama, sampai akhirnya kita nggak jadi ke sana. Ini contoh gampangnya sih. So, ya ini yang gue mau sharing sih sebagai anaknya gitu, anak Tuhan yang kita tahu Tuhan gitu, yang kita juga tahu kalau kita nih connected gitu. Kalau kita kesakitan, Bapak kita di surga juga kesakitan, dia merasakan gitu, dan dia pasti ingin menolong kita, dan He loves us greatly gitu, better than we love Him, and His love is agape gitu. Itu cintanya tuh tulus, nggak mengharapkan balasan. Jadi dia nggak berjanji kalau hidup kita itu nggak pernah ada masalah gitu. Tapi dia berjanji kalau dia akan selalu bersama kita. Dia akan menyembuhkan kita, but we have to take action. Kita harus forgive others, and we have to give forgiveness to others. Itu aja sharing gue. Semoga memberkati.